Kalau Mas Rozak mau sedekahin itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Kira-kira percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Percaya. Wah, ini konsep sedekahnya ngawur banget ya. Jadi bapak ini katanya kalau mau sedekahin mobil Avanzanya, nanti akan dibalas mobil Alphard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video lama mengenai konsep sedekahnya Pak Yusuf Mansur, yang pada zaman dahulu di tahun-tahun yang telah lalu, video ini menjadi video yang cukup memukau banyak orang untuk semangat bersedekah. Tapi sayangnya niat sedekahnya adalah niat yang keliru, bukan untuk menyedekahkan ataupun mengeluarkan uangnya di jalan Allah, tapi untuk mendapatkan balasan sesuai apa yang disedekahkan gitu. Jadi niatnya sedekah uang biar dibalas uang juga, sedekah mobil biar dibalas mobil juga. Itulah konsep sedekahnya Pak Yusuf Mansur yang sempat memukau banyak orang di Indonesia. Kita simak dulu videonya ya. Mas, mobilnya apa? All New Avanza. All New Avanza. Kalau beliau salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Wow. Malam ini nih salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Mengerti maksudnya? Kalau Mas Rozak mau sedekahin itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Kira-kira percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Percaya. Wah, ini konsep sedekahnya ngawur banget ya. Jadi bapak ini katanya kalau mau sedekahin mobil Avanzanya, nanti akan dibalas mobil Alphard. Dia yang ngatur balasan sedekah. Pak Yusuf Mansur bisa ngatur ya balasan sedekah. Dengerin yang punya mobil. All New Avanza ini kalau dijual berapa duit? 168. 168 juta. Mas Rozak sedekahnya 68 aja. Atau sedekahnya 100 juta saja. Yang 68 jutanya buat sewa mobil Alphard. Lihat. Kalau mobil Alphard kita pakai dari tangan pemakai, maka insya Allah biaya sewanya itu kurang lebih 20 juta per bulan. Kalau beliau kemudian sewa mobil Alphard dengan anggaran 60 juta, beliau bisa pakai mobil Alphard itu 3 bulan. Tapi nggak ada yang nyewa, Ustadz. Tapi nggak ada yang nyewa. Oke, kalau nggak ada yang nyewain, mobil Kijang. Kijang itu kira-kira 10 juta udah paling baru. Berarti kalau Mas pakai mobil Kijang, sewanya itu bisa 6 bulan, betul? Ya. Saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil. Karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya, mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. Luar biasa. Wah, bukan cuman bisa ngatur balasannya berupa apa ya, tapi waktunya juga bisa ditentukan sama Pak Yusuf Mansur. Jadi selama 6 bulan lah kira-kira waktunya akan ada balasan berupa mobil Alphard. Karena bapak ini kan sedekahnya mobil Avanza katanya. Astagfirullah, ini konsep sedekah dari mana? Saya sudah sering jelaskan di sini ya, saya kritik Pak Yusuf Mansur bahwa balasan sedekah itu memang sudah pasti. Allah pasti akan membalas sedekahnya orang-orang yang ikhlas. Akan tetapi kita tidak bisa mengatur balasan sedekah itu berupa apa. Terserah Allah balasannya itu berupa apa. Nggak bisa kita sedekah uang, harus dibalas uang juga. Nggak bisa kita sedekah mobil, harus dibalas mobil juga. Dan sayangnya pada saat Pak Yusuf Mansur sedang lagi naik daun di tahun yang telah lalu itu ya, banyak orang yang tidak mengerti tentang konsep sedekah yang sebenarnya. Mungkin karena memang SDM umat Islam pada saat itu tidak setinggi yang sekarang. Maksud saya itu pengetahuan agamanya umat Islam di masa lalu tidak setinggi di masa sekarang. Sehingga banyak yang terpukau dengan iming-imingannya Pak Yusuf Mansur. Bahkan bupati pun ada juga nih yang kemakan juga sama iming-imingannya Pak Yusuf Mansur. Kita lihat nih videonya.
isi kantongnya ini cuma katanya. Oh, subhanallah. Siap, Ibu Bupati sedekah 5 juta. Tapi masih ada yang dipakai nih sama Ibu. Yang dipakai sekalian aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Ya, gitulah konsep sedekahnya Pak Yusuf Mansur ya. Ya, iming-imingannya sedekah uang dibalas uang, sedekah cincin dibalas cincin, sedekah mobil dibalas mobil, teman-teman. Bahkan ada juga konsep sedekahnya itu yang dia bilang dienolin aja semuanya. Saya bangun PT injak, saya nolin aja udah. Bangun lagi PT injak lagi, nolin lagi aja. Bangun lagi PT injak, nolin lagi aja. Orang nanya sama saya nolin dulu buat tunggu yang gede. Dulu itu banyak juga yang ngikutin konsep sedekah Pak Yusuf Mansur, yaitu dienolin aja. Sampai ada ibu-ibu itu yang menyedekahkan semua uangnya, pada akhirnya nangis-nangis karena nggak punya uang lagi. Dia menunggu-nunggu balasan dari Allah berupa uang juga sesuai yang dia sedekahkan, tapi nggak ada balasannya. Ya memang kita tidak bisa guys mengatur balasan sedekah itu harus berupa sesuai yang kita inginkan. Teman-teman silahkan cari referensi di Al-Quran maupun hadis. Tidak ada anjuran sedekahin semua harta dienolin aja. Pasti anjurannya itu selalu sebagian harta yang kita punya. Bukan semuanya harta yang kita punya dienolin, dikasih ke semua orang. Nggak begitu konsep sedekah dalam agama Islam. Dan sedekah itu sebenarnya yang kita kedepankan adalah keikhlasan kita. Di mana letak ikhlasnya kalau kita mengingat-ingat terus harta yang kita sedekahkan. Kita menunggu-nunggu terus balasan dari apa yang kita sedekahkan. Ini ada nasihat dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai sedekah yang terbaik itu seperti apa sebenarnya. Coba kita simak dulu penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Sedekah yang paling tinggi sedekah buat diri kita sendiri, baru sedekah buat keluarga, baru kerabat, baru kemudian umumnya kaum muslimin. Sebagaimana ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, saya punya 1 dirham. Kata, di mana saya infakkan? Kata Nabi, buat dirimu dulu. Beli baju buat kamu, beli tas, beli kebutuhan, kendaraan, silakan pakai buat kamu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham. Kata Nabi SAW, buat anakmu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham, buat istrimu. Ada lagi ya Rasulullah 1 dirham, buat kerabatmu. Ada lagi ya Rasulullah, kata Nabi SAW, engkau lebih tahu di mana kau letakkan. Setelah itu silahkan, bebas. Jadi kita boleh menikmati itu. Jelas ya, itulah sebabnya kenapa anjurannya itu selalu sedekahkan sebagian harta yang kita punya. Karena kita harus memastikan dulu bahwa diri kita ini sudah tercukupi. Gimana kita bisa mencukupi hidup kita kalau konsep sedekahnya dienolin aja, semua saldonya dihabisin gitu ya. Padahal punya istri yang harus dinafkahi, punya anak yang harus dinafkahi, ada orang tua juga yang harus dinafkahi. Itulah sebabnya teman-teman, sebagian harta yang kita punya. Apa yang saya bahas ini merupakan video lamanya Pak Yusuf Mansur. Semoga beliau sudah bertaubat dari hal ini dan tidak mengulanginya lagi. Sengaja saya bahas di sini karena tidak menutup kemungkinan teman-teman ada oknum-oknum lain seperti Pak Yusuf Mansur yang tidak terekam kamera, yang tidak terekspos di sosial media. Harapan saya dengan membahas seperti ini banyak orang yang teredukasi, tidak gampang dibodoh-bodohi atas nama agama sampai uangnya ludes, habis begitu saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.